Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita bertemu di minggu pagi ini dalam renungan keluarga Kristen. Mari bersama kita naikkan syukur kita kepadanya. Kita bawa pujian kita sembah Allah yang setia, yang sudah menolong kita satu minggu ini, sudah memberkati kita, menemani kita dalam segala keadaan dalam setiap perjalanan hidup kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Bersama kita naikkan pujian kita. Haleluya Tuhan, kami mau menyembahmu. Haleluya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Ini pujian kami, terima ya Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Oh, segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu. Kami memujimu, kami menyembahmu, haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau sangat baik. Terima kasih, haleluya. Kami naikkan syukur kami bagimu Tuhan. Kami bawa pujian kami bagimu pagi hari ini. Kami meninggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau penyelamat kami. Engkau pemelihara hidup kami yang setia. Satu minggu penuh Engkau pelihara kami, satu minggu Engkau temani kami, satu minggu Engkau pegang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melewati pekerjaan, melewati tanggung jawab, kami kerjakan bersama dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami bawa pujian kami bawa syukur kami muliakan Engkau,
Kami sembah Engkau di tahta-Mu yang mulia. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi ini kami mau dengar firman-Mu. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu dan umat-Mu di tempat masing-masing. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk menjadi orang percaya yang hidup di dalam kebergantungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, betapa bahayanya saat kita sudah merasa cukup. Di dalam firman Tuhan Wahyu pasal 3 ayat 14-22. Apa yang membuat orang-orang Laodikia disebut oleh Tuhan akan dimuntahkan? Mereka akan dimuntahkan oleh Tuhan, yang selama ini kita kenal mereka dengan jemaat yang suam-suam kuku. Orang-orang percaya, keluarga Kristen, orang-orang yang menyebut dirinya mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi pada akhirnya akan dimuntahkan oleh Tuhan. Karena mereka disebut suam-suam kuku. Hari ini kita belajar untuk hidup terus mengalami peningkatan, terus mengalami perkembangan, atau bahasa lainnya tidak stagnan. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat mereka akan dimuntahkan oleh Tuhan? Tuhan mengatakan kepada jemaat, kepada Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat di Laodikia. Tuhan katakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau tidak dingin, tidak panas, itu disebut suam-suam kuku, dan tidak dingin dan tidak atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menyebabkan jemaat di Laodikia begitu mendapat teguran keras oleh Tuhan? Tuhan katakan, aku melihat pekerjaanmu. Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya atau orang-orang Kristen di Laodikia. Dan Tuhan melihat pekerjaan mereka. Apa yang dilakukan dalam ibadah mereka. Apa yang dilakukan dalam pelayanan mereka. Apa yang mereka lakukan dalam kegiatan-kegiatan rohani mereka. Dan Tuhan lihat pelayanan mereka, aktivitas rohani mereka, kehidupan hari-hari mereka yang merupakan juga ibadah kepada Tuhan. Tuhan sebutkan itu ndak dingin juga ndak panas. Itu ndak ada semangatnya, ndak ada gairahnya. Itu hanya berjalan begitu saja. Itu disebut mati ndak, hidup ndak gitu. Dingin tidak, panas tidak, suam-suam kuku, tapi tetap bekerja, tetap melakukan aktivitas, tetap melakukan ibadah, tetap melakukan aktivitas rohani, tetap melakukan kegiatan sosial, tetap melakukan kehidupan. Aktivitasnya tetap dilakukan, tapi itu tidak dingin dan tidak panas. Tuhan bilang kalau kamu dingin, dingin sekalian. Kalau kamu panas, panas sekalian. Kalau kamu hidup dalam tidak ikut Tuhan, sekalian tidak ikut Tuhan, tidak kenal dengan Tuhan, tapi ini berkata kamu ikut Tuhan, tapi pekerjaanmu tidak ada dalam gairah cinta akan Tuhan. Tidak ada dalam keadaan yang begitu membara dengan Tuhan. Apa sebenarnya yang terjadi?
Perhatikan, karena engkau suam-suam kuku, karena engkau berkata, ini yang penting. Ternyata orang-orang Kristen bisa terjebak dengan berkata cukup. Cukup sudah. Sudah dikatakan di sini, aku kaya. Mereka merasa aku sudah kaya sekarang. Aku sudah memiliki semuanya. Kaya di sini berbicara tentang berkelimpahan. Memiliki apa yang diperlukan. Orang-orang Laodikia merasa tidak lagi kurang apa-apa. Aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Apalagi? Maka dalam keseharian mereka sudah merasa kaya. Mereka sudah berhasil memperkayakan diri mereka. Dan mereka tidak lagi kekurangan apa-apa. Sehingga segala aktivitas mereka yang mereka lakukan dengan begitu saja. Mereka merasa mereka sudah memiliki apa yang mereka perlukan. Talenta-talenta yang mereka butuhkan untuk plan. Mereka semuanya sudah ahli, sudah bisa. Dalam hal memberi, dalam hal kekayaan mereka sudah punya. Nggak perlu lagi, nggak ada kekurangan apa-apa lagi. Sehat, baik-baik fisiknya, rezekinya cukup, berkatnya sudah melimpah-limpah. Maka dalam hari-hari mereka tidak lagi kekurangan apa-apa. Bahkan sampai tidak lagi memerlukan Tuhan. Tidak lagi menangis memerlukan apa-apa. Sudah Tuhan, sudah cukup. Nggak ada apa-apa lagi yang aku perlukan. Semuanya sudah aku punya. Aku sudah kaya, aku sudah memperkaya diriku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita terjebak dalam kehidupan sudah merasa cukup dan tidak lagi perlu Tuhan, maka kita tidak perlu lagi menambahkan sesuatu dalam diri kita. Kita tidak perlu lagi tambah berdoa. Kita tidak perlu lagi bertambah untuk tambah cinta Tuhan, tambah mengerti, tambah mendalam akan Tuhan. Kita sudah merasa cukup. Ya, kalau sudah kaya ya mau apa lagi? Sudah punya semuanya. Masih mau minta apa lagi sama Tuhan? Udah Tuhan, nggak perlu. Rumah sudah ada, anak-anak sudah ada, pendidikannya sudah cukup, keuangannya sudah banyak, sudah melimpah-limpah, sudah bantu orang, sudah bisa Tuhan. Aku sudah kaya. Semuanya keadaan sudah cukup lah, gini-gini aja. Aku sekarang sudah melayani, sudah bisa dipakai oleh Tuhan, sudah memberitakan Injil kemana-mana. Aku sudah mendoakan banyak orang, sudah. Apalagi, gak ada pelayanan yang gak kukerjakan. Semuanya sudah kukerjakan, sudah cukup. Bapak, Ibu, Saudara, hati-hati, waspada saat kita sudah merasa cukup, saat kita sudah merasa kaya, saat kita sudah merasa mempunyai semuanya, dan kita tidak butuh Tuhan lagi. Kita merasa aku sudah memperkaya, aku telah memperkayakan diriku. Hai orang-orang Kristen, berapa banyak di antara kita yang berkata aku telah berhasil. Aku telah berhasil membangun rumah tanggaku, telah berhasil membangun usahaku, telah berhasil membesarkan anakku. Aku telah berhasil. Dan sekarang waktunya aku tinggal menikmati hari-hariku saja. Tidak punya pergumulan lagi. Aku tidak kekurangan apa-apa. Semuanya aku bisa, semuanya aku sudah berhasil. Maka saat kita terjebak dengan berkata, aku sudah kaya, aku sudah cukup, aku tidak kekurangan apa-apa lagi. Dalam pelayanan pun kita bukankah kadang merasa demikian? Ini pelayanan sudah kukerjakan bertahun-tahun. Ngapain lagi berdoa sebelum bawa firman Tuhan? Ngapain lagi perlu berdoa untuk menggali firman Tuhan? Toh aku sudah biasa. Ngapain lagi aku berdoa, aku mau pimpin pujian, suaraku sudah bagus, aku sudah mengerti teknik-teknik menyanyi yang baik, menjadi liturgus yang baik, gimana cara mengajak jemaat untuk menyanyi dengan sukacita. Saya sudah belajar semuanya. Ingatkah waktu kita belum bisa apa-apa? Waktu kita mau melayani, kita doa puasa, kita dekat sama Tuhan, kita minta urapan Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan. Sekarang nggak perlu lagi Tuhan, aku udah pengalaman pelayanan, udah bisa semuanya. Nggak perlu lagi Tuhan. Maka pelayanan kita jalani dengan rutinitas, dengan merasa pengalaman yang sudah cukup banyak. Dan Tuhan lihat itu ternyata tidak dingin, tidak panas.
tanpa kebergantungan dengan Tuhan. Sebenarnya kita sedang tidak bergantung dengan Tuhan, tapi aktivitas kita sepertinya aktivitas rohani. Nggak dingin, nggak panas. Kita sepertinya sedang menyembah Tuhan, padahal kita sedang menyanyikan nyanyian-nyanyian yang kita suka di gereja. Kita sedang menunjukkan ini ada lagu baru, lagu ini enak, lagu ini kalau dinyanyikan bisa membuat kita nangis. Cukup sampai di psikologi aja. Tidak ada yang membuat kita mengajarkan perlu lagi meningkatkan kualitas rohani kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati saat kita terjebak dengan kemampuan-kemampuan, dengan kesanggupan-kesanggupan untuk melakukan aktivitas-aktivitas rohani kita. Pelayanan kita. Hari ini kalau ada Bapak Ibu yang akan pelayanan dan engkau merasa pelayananmu itu sudah biasa, kadang engkau tidak mempersiapkan itu dengan berlutut di hadapan Tuhan lagi. Nggak perlu lagi. Semua lagu-lagu rohani aku sudah kuasai kok. Ngapain aku pakai persiapan? Ngapain ku tulis-tulis aja? Nanti ku denger aja sambil di jalan. Oh lagunya ini ku ingat 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Sudah bisa. Kalau engkau mau mengajar sekolah minggu, apa judulnya hari ini? Oh, ini ceritanya tentang Nabi Musa membelah laut perahu. Oh, pasti pengajarannya begini ya. Harus percaya dengan Tuhan, harus mengandalkan dengan Tuhan. Udah cukup. Aku sudah bisa. Tanpa persiapan pun aku bisa. Aku sudah bisa. Aku sudah kaya. Aku tidak kekurangan apa-apa lagi. Tuhan bilang, lihat dirimu. Beli dulu emas murni daripadaku. Penderitaan yang teruji. Beli pakaian putih, sebenarnya kamu tuh telanjang. Kamu tuh tidak punya apa-apa. Tuhan bilang, relakan hatimu dan bertobatlah. Tahu, sedang terjebak dengan kesombongan. Sedang terjebak tidak membutuhkan Tuhan. Dan siapa yang tidak membutuhkan Tuhan? Orang ateis sebenarnya. Ada orang-orang Kristen secara status, tapi realitanya adalah ateis praktis. Kenyataannya adalah ateis yang tidak butuh Tuhan, tidak memerlukan Tuhan lagi. Dalam pelayanannya nggak butuh Tuhan, dalam hidup rumah tangganya nggak butuh Tuhan. Aman-aman aja kok Bu Pendeta, rumah tanggaku udah puluhan tahun aman-aman, nggak usah lagi. Terus berdoa itu zaman dulu. Kalau suamiku masih muda, masih lihat kiri kanan. Toh sekarang udah tua, nggak lihat-lihat lagi orang. Oh ya, kalau dulu aku berdoa banget untuk suamiku. Tapi sekarang aku sudah punya sesuatu, aku sudah bisa mempercantik diri, sudah bisa perawatan, aman Bu. Nggak kurang apa-apa lagi, nggak perlu Tuhan lagi jaga suamiku. Aku jaga diriku dengan baik dan cukup suamiku terpikat dengan aku. Anak-anak muda, waktu engkau belum bisa melayani, awal-awal engkau sangat bergumul dengan Tuhan, sangat bergantung dengan Tuhan, selalu minta urapan Tuhan. Tapi sekarang semakin engkau pintar, semakin engkau banyak belajar, engkau semakin merasa, aku sudah mahir, aku nggak butuh lagi Tuhan. Setiap kita yang merasa demikian, mari kita bertobat. Berilah hati kita, relakan hati kita untuk ditegur Tuhan. Tidak ada waktu untuk kita tidak membutuhkan Tuhan. Sehebat apapun, semahir apapun, sebisa apapun, tanpa kebergantungan dengan Tuhan, sesungguhnya pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang suam-suam kuku yang akan dimuntahkan oleh Tuhan. Gak enak rasanya. Gak enak rasanya. Air suam-suam kuku tuh gak enak. Buat munek. Dimuntahkan saja. Dan itulah pelayanan, pekerjaan yang dilakukan tanpa kebergantungan dengan Tuhan membuat Tuhan muak, membuat Tuhan mual, membuat Tuhan muntah. Hidup yang merasa cukup, hidup tanpa kebergantungan dengan Allah, hidup tanpa memerlukan Tuhan, hidup yang hanya dilakukan dengan kekuatan sendiri. Apapun itu pekerjaanmu, Tuhan tahu, dingin atau panas. Tuhan tahu apakah itu suam-suam kuku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini menjalani hidup kita dan memberi hati kita untuk rela ditegur oleh Tuhan. Apakah saat ini kita sebagai orang Kristen yang suam-suam kuku, tetap menjadi orang Kristen secara status, tetapi secara praktis kita sebenarnya orang-orang ateis yang sedang tidak membutuhkan Tuhan.
Kita orang-orang yang melayani Tuhan di altar, di mesbah Tuhan, tapi kenyataannya kita tidak pernah punya kehidupan doa, kebergantungan dengan Tuhan, karena semua aktivitas pelayanan hanya kita kerjakan dengan kemampuan pengetahuan kita. Sesungguhnya kita adalah orang-orang ateis praktis. Maka hari ini marilah kita bertobat di hadapan Tuhan, supaya pekerjaan kita itu menyenangkan Tuhan. Pekerjaan itu hangat di hadapan Allah, membahagiakan hatinya Tuhan. Waktu Tuhan menikmati pelayanan kita, melihat pelayanan kita, Tuhan tidak mual. Karena sungguh-sungguh panas, sungguh-sungguh penuh gairah, sungguh-sungguh penuh kecintaan dengan Tuhan, sungguh-sungguh penuh kebergantungan dengan Tuhan. Kita jalani dengan melekat, dengan berpegang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup melayani Tuhan. Mari kita hidup dengan bergantung total pada Tuhan. Segala apapun yang kita kerjakan dengan bergantung pada Tuhan. Diriku sendiri tidak cukup, hanya bersama Engkau aku cukup. Jangan pernah tinggalkan aku, jangan pernah lepaskan aku. Aku punya banyak pengetahuan, aku sudah belajar banyak hal, tapi jika itu tidak diurapi Tuhan, itu semuanya sia-sia. Itu semuanya memualkan Tuhan. Itu semua tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh bersekutu bersama melalui renungan keluarga Kristen. Kami berdoa biarlah firman yang disampaikan boleh memberkati kami semua, boleh membuat kami bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, berkati hamba-Mu sedang memberkati kami hari ini. Kami juga berdoa untuk semua aktivitas kami yang akan kami lakukan seminggu ke depan, biarlah Allah terus memberkati, menyertai, memimpin kami untuk kami boleh menikmati penyertaan Tuhan dan kami melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Engkau berkati bangsa negara kami, biarlah terus dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan dari kegelapan situasi yang ada. Biarlah Allah menyatakan terangnya sehingga kami semua yang masih membutuhkan mengingat adanya Tuhan, kami semakin dikuatkan, dan yang belum mengenal Tuhan dengan benar boleh mengenal Tuhan karena lawatan Tuhan yang nyata melalui terang-Mu itu. Berkatilah Tuhan bangsa negara kami. Terima kasih saudaraku. Lanjutkanlah aktivitasmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang tak terbatas dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus perlindungannya menyertai kamu semua sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama bersyukur hari ini kita menikmati hari baru dan menikmati hari Minggu ini. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.